Janji Darah Lama. Desa Karangsedu bukan sekadar kumpulan rumah di kaki gunung. Ia adalah sebuah rahasia yang terkubur di bawah akar pohon-pohon beringin tua. Di desa ini, angin selalu berbisik lebih keras dari suara manusia, dan kabut tidak pernah benar-benar pergi, seolah ada sesuatu di balik putihnya uap air itu yang sedang mengawasi. Malam itu, petir menyambar tanpa suara guntur, hanya kilatan putih yang membelah langit hitam. Di sebuah rumah kayu paling ujung yang berbatasan langsung dengan hutan larangan, seorang wanita bernama Sekar sedang berjuang antara hidup dan mati. Aku melahirkan. Namun, tidak ada tawaran yang mau datang. Mereka semua tahu silsilah keluarga Sekar. Mereka tahu tentang janji yang pernah diucapkan kakek buyutnya di bawah bulan merah 3 generasi yang lalu. Saat bayi itu akhirnya keluar, dunia seakan berhenti berputar. Tidak ada suara tangisan. Tidak ada yang mengungkapkan kehidupan. Bayi perempuan itu lahir dengan mata terbuka lebar, hitam pekat, tanpa bagian putih, seolah-olah ia membawa seluruh kegelapan malam ke dalam bola mata. Larasati, bisik Sekar dengan sisa tenaga, sebelum ia melihat bayangan hitam besar berdiri di sudut kamar, memegang tali pusat yang baru saja dipotong. Larasati tumbuh bukan sebagai anak-anak pada umumnya. Di usia 5 tahun, ketika anak-anak lain berlari mengejar capung di sawah, Larasati lebih suka duduk diam di pojok gudang tua yang pengap. Ia tidak bermain boneka. Ia berbicara pada debu-debu yang menari di bawah celah cahaya matahari. Penduduk desa menyebutnya anak tanah. Ia jarang bersuara, namun kehadirannya selalu membawa hawa dingin yang tidak wajar. Kemanapun Larasati pergi, hewan-hewan akan menyukainya. Ayam-ayam akan berhenti berkokok, dan anjing-anjing akan melolong panjang seolah melihat malaikat maut sedang lewat. "Laras, jangan bicara dengan sudut ruangan itu," tegur Sekar, ibunya, yang kini tampak 10 tahun lebih tua dari usia aslinya. Wajah Sekar selalu pucat, seolah-olah darahnya perlahan-lahan dihisap oleh sesuatu yang tak terlihat. Larasati menoleh, kepalanya miring dengan sudut yang tidak alami. "Tapi ibu," kakek hitam bilang dia lapar. Dia bilang janji itu harus segera disiram. Sekar menjatuhkan piring yang dipegangnya. Malah, pecahan keramik itu berserakan, namun Larasati hanya menatap tajam ke salah satu pecahan yang paling runcing. Matanya bergetar dengan kegembiraan yang mengerikan. Keanehan Larasati memuncak saat ia berusia 7 tahun. Seorang anak tetangga bernama Bayu, yang sering mengejek Larasati sebagai anak setan, menghilang saat sore hari. Seluruh warga desa mencari obor, memelihara nama Bayu ke arah hutan dan sungai. Hanya Larasati yang tetap duduk di teras rumahnya, memainkan sehelai rambut panjang berwarna putih yang entah dari mana asalnya. "Di mana Bayu, Laras?" tanya ayahnya, seorang pria pendiam yang selalu tampak ketakutan. Larasati menunjuk ke arah sumur tua yang sudah ditutup papan kayu di belakang rumah mereka. Dia sedang bermain petak umpet dengan kakak merah. Tapi kakak merah tidak mau dia pulang. Warga membongkar papan sumur itu. Di dasar sumur yang kering, mereka menemukan Bayu. Anak itu masih hidup, namun kedua matanya telah hilang, digantikan oleh bunga-bunga melati yang masih segar namun berbau amis darah. Bayu hanya bisa menangkap satu kata berulang-ulang, "Janji, janji, janji." Ketakutan warga desa berubah menjadi kebencian yang terpendam. Mereka mendatangi Mbah Wiryo, dukun paling tua di Karangsedu. Pria itu sudah buta, namun ia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang biasa. Saat Sekar membawa Larasati ke hadapan Mbah Wiryo, sang dukun langsung kagum. Ia mundur hingga punggungnya menabrak dinding kayu. "Bawa dia pergi. Dia bukan manusia,
teriak Mbah Wiryo dengan suara serak. Darah yang mengalir di tubuhnya bukan darah Sekar. Itu adalah darah perjanjian yang sudah jatuh tempo. Kakek buyutmu menjaminkan keturunan ketiga sebagai wadah bagi sang penunggu hutan agar kekayaan keluargamu abadi. Dan sekarang, dia datang untuk menagihnya. Larasati hanya berdiri diam. Ia mendekati Mbah Wiryo, lalu membisikkan sesuatu di telinga pria tua itu. Seketika, telinga Mbah Wiryo mengeluarkan darah hitam kental, dan ia jatuh tersungkur, mati seketika dengan wajah yang membiru. Sejak kematian Mbah Wiryo, Larasati dan keluarganya menjadi paria. Rumah mereka dipagari oleh warga dengan bambu kuning dan garam, namun itu tidak berguna. Teror baru saja mulai berpindah ke rumah-rumah warga. Larasati tumbuh menjadi gadis remaja yang sangat cantik, namun kecantikannya bersifat mematikan. Kulitnya seputih porselen, namun terasa sedingin es. Rambutnya hitam panjang hingga menyentuh lantai, dan setiap kali ia menyisirnya, suara tangisan bayi terdengar dari sela-sela sisirnya. Ia mulai mengalami perubahan fisik yang aneh. Setiap bulan purnama, punggungnya akan terasa seperti dibelah. Garis-garis merah seperti urat nadi yang menonjol membentuk pola kuno di kulit punggungnya. Sebuah peta atau mungkin sebuah kontrak tertulis yang dibuat dengan darah. Ia sering ditemukan berjalan tidur, sleepwalking, menuju hutan larangan. Di sana, ia akan berdiri di tengah lingkaran pohon tua, dikelilingi oleh ribuan gagak yang diam-diam membusu. Pada ulang tahunnya yang ke-17, atmosfer di Karangsedu menjadi begitu mencekam hingga lampu minyak di rumah-rumah warga tidak bisa menyala. Udara berbau seperti daging yang terbakar bercampur dengan wangi bunga Kamboja. Larasati duduk di dalam ruangan, menghadap cermin. Ia melihat wajahnya mulai berubah. Kulitnya retak-retak seperti tanah gersang, dan dari celah retakan itu, muncul cairan merah kental yang bercahaya. "Sudah waktunya, Ibu," ujar Larasati saat Sekar masuk ke kamar dengan membawa pisau, bermaksud mengakhiri penderitaan anaknya, dan desa itu, sebelum semuanya terlambat. Namun, sebelum pisau itu menyentuh leher Larasati, tangan Sekar membeku di udara. Bayangan hitam yang dilihat Sekar saat malam kelahiran Larasati muncul kembali, kali ini lebih nyata. Sosok itu besar, bertanduk, dengan mata yang merah membara. Darah dibayar darah, suara sosok itu menggetarkan fondasi rumah. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lahir, Larasati menangis. Namun yang keluar dari matanya bukan air mata, melainkan darah segar yang terus mengalir, membasahi lantai dan merembes ke tanah, seolah-olah tanah itu sendiri sedang meminum nyawanya. Keesokan paginya, warga desa menemukan rumah Sekar kosong melompong. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, hanya ada pengumpulan darah di tengah kamar Larasati yang membentuk simbol melingkar. Sekar dan suaminya hilang tanpa jejak. Hanya Larasati yang tersisa, duduk di teras dengan gaun putih yang kini sepenuhnya merah. Ia menatap warga desa dengan senyum yang tidak lagi miliknya. "Kakek hitam sudah kenyang dengan ayah dan ibu," katanya datar. "Sekarang, dia ingin tahu siapa di antara kalian yang ingin menjadi teman mainku berikutnya." Kota yang terluka. 10 tahun telah berlalu sejak malam berdarah di Karangsedu. Nama Larasati telah dihapus dari catatan desa, dianggap mati dalam kebakaran yang melumat rumah ujung hutan itu. Namun, kegelapan tidak pernah mati, dia hanya berpindah tempat. Larasati kini berada di jantung Jakarta, sebuah kota yang terlalu bising untuk mendengar bisikan iblis, dan terlalu silau untuk melihat bayangan yang membayangkan di balik gedung-gedung beton. Larasati kini bekerja sebagai seorang pemulih barang antik di sebuah galeri tersembunyi. Kecantikannya telah matang, namun tetap membawa aura kegelisahan yang sama. Ia hidup dalam kesendirian,
di sebuah apartemen tua yang selalu terasa lembab meski musim kemarau sedang garang-garangnya. Di galeri tempatnya bekerja, Larasati dikenal sebagai tangan dingin. Ia bisa memperbaiki lukisan yang sudah hancur atau patung yang sudah terkikis zaman. Namun, rekan kerjanya, seorang pemuda bernama Adrian, mulai menyadari hal-hal ganjil. Larasati tidak pernah menggunakan lampu yang terang saat bekerja. Ia lebih suka berada di kegelapan, hanya menerangi satu lilin merah kecil. Suatu malam, Adrian melihat Larasati sedang berbisik pada sebuah topeng kayu kuno peninggalan kerajaan yang hilang. "Bukan sekarang," bisik Larasati. "Tunggu sampai darahnya cukup." Saat Larasati menyadari kehadiran Adrian, ia menoleh perlahan. Adrian merasa jantungnya seperti diremas tangan raksasa. Kilatan mata Larasati tampak seperti lubang tak berdasar yang menghisap cahaya di sekitarnya. Sejak malam itu, Adrian mulai dihantui mimpi buruk tentang hutan yang terbakar dan seorang wanita tanpa wajah yang memanggilnya. Tubuh Larasati mulai menunjukkan penolakan terhadap janji yang ia bawa. Ia sering mengalami mimisan yang tak henti-hentinya, darah yang keluar berwarna sangat gelap, hampir seperti tinta. Di punggung, pola urat nadi yang menyerupai peta kuno itu mulai timbul, membentuk guratan yang terasa panas seperti besi membara. Ia mencoba mencari jawaban medis. Ia mendatangi seorang dokter spesialis kulit di klinik elit. Namun, saat sang dokter mencoba mengambil sampel kulit dari punggung Larasati, jarum menyuntikan itu patah. Ketika sang dokter mencoba lagi dengan peralatan bedah, lampu klinik meledak serentak. Dalam kegelapan, sang dokter menjerit. Bukan karena gelap, tapi karena ia melihat ribuan tangan kecil hitam mencerminkan keluar dari balik bayangan tubuh Larasati, menarik kaki sang dokter masuk ke dalam kolong meja periksa. Keesokan harinya, klinik itu ditemukan kosong. Sang dokter menghilang tanpa meninggalkan jejak, kecuali satu gigi geraham yang tergeletak rapi di atas meja pendaftaran. Suatu malam di apartemennya, Larasati merasakan kehadiran yang sudah lama ia hindari. Suhu ruangan turun drastis hingga napasnya mengeluarkan uap. Di cermin besar ruang tamu, ia tidak melihat celananya sendiri. Ia melihat sosok raksasa bertanduk dari masa kecilnya, kakek hitam. "Kau melarikan diri ke kota besi, Larasati," suara itu menggetarkan kaca-kaca jendela. "Tapi tanah tetaplah tanah. Darahmu milikku. Janji itu harus dipenuhi sebelum bulan merah berikutnya." Larasati berlutut, memegangi kepalanya yang terasa mau pecah. "Aku bukan lagi budakmu. Berikan aku hidupku." "Hidupmu tidak pernah ada," tawa sosok itu menggema. "Kau hanyalah jembatan. Kau hanyalah rahim untuk sesuatu yang lebih besar dari iblis manapun." Dari celah-celah lantai apartemen, mulai tumbuh akar-akar pohon hitam yang berbau busuk. Akar-akar itu membeli kaki Larasati, menariknya menuju kegelapan batin yang paling dalam. Adrian, yang merasa khawatir sekaligus penasaran, memutuskan untuk mendatangi apartemen Larasati. Ia membawa sebuah kalung pelindung yang ia dapatkan dari seorang kolektor benda mistik. Saat pintu apartemen terbuka, padahal terkunci dari dalam, Adrian menemukan Larasati sedang berdiri di tengah ruangan dengan gaun yang compang-camping. Ruangan itu tidak lagi tampak seperti apartemen modern. Dinding-dindingnya ditutupi oleh daging yang berdenyut dan rambut manusia yang menjuntai dari langit-langit. "Laras, lari dari sini!" teriak Adrian. Larasati berbalik. Wajahnya cantik, namun ekspresi kosong. "Adrian, kau datang pada waktu yang tepat. Janji itu, dia membutuhkan darah yang murni dari kota ini." Sebelum Adrian sempat bereaksi, bayangan di bawah kakinya sendiri berubah menjadi tangan-tangan besar yang mencengkeramnya. Adrian diangkat ke udara.
Ia melihat mulut Larasati terbuka lebar secara tidak manusiawi, dan dari dalamnya keluar serangga sejenis hitam besar yang mengarah ke wajah Adrian. Transformasi Larasati menjadi wadah telah mencapai puncaknya. Kulit di bagian belakangnya benar-benar pecah, menyingkapkan sesuatu yang menyerupai sayap hitam besar yang terbuat dari membran daging dan darah. Ia bukan lagi sekedar gadis desa yang malang. Ia menjadi pelepasan dari kontrak darah 3 generasi. Setiap kali ia menarik napas, ada orang di gedung apartemen itu yang mati mendadak karena gagal jantung atau kecelakaan aneh. Larasati berjalan menuju balkon apartemen di lantai 20. Di bawahnya, Jakarta tampak seperti lautan cahaya yang tidak menyadari bahwa ada predator purba yang sedang mengawasi dari ketinggian. Karang Seduh baru saja dimulai, bisik Larasati, suaranya kini tumpang tindih dengan ribuan suara lain yang mengerikan. Malam ini, seluruh kota akan tahu namaku. Malam itu, stasiun meteorologi mencatat fenomena aneh. Hujan turun di pusat kota Jakarta, namun air hujannya berwarna merah dan berbau amis. Warga yang terkena air itu mulai mengalami histeria massa, berhalusinasi melihat orang-orang yang sudah mati. Di puncak apartemen, Larasati berdiri tegak. Di tempatnya, sesosok anak kecil bermata hitam, sosoknya saat kecil dulu, memegang tangan. "Ibu sudah pulang, kakek," ujar sang anak kecil. Larasati tidak lagi takut merasa. Ia telah menerima kegelapan itu. Namun, jauh di lubuk hati yang paling dalam, masih ada sisa-sisa kemanusiaan yang berteriak, memohon untuk dihentikan sebelum seluruh dunia berubah menjadi karang seduh yang besar. Pulang ke rahim tanah. Jakarta lumpuh. Hujan merah yang mengguyur kota meninggalkan jejak trauma yang tak terhapuskan. Namun bagi Larasati, kota ini hanyalah tempat persinggahan yang terlalu sempit untuk kekuatan yang kini bergejolak di dalam tubuhnya. Kakek hitam tidak menginginkan gedung pencakar langit. Ia menginginkan akar. Ia menginginkan tempat di mana perjanjian itu pertama kali ditandatangani dengan darah dan sumpah. Dengan kesadaran yang semakin menipis, seperti lilin yang hampir habis dimakan api, Larasati mencuri sebuah mobil tua dan berkendara menembus kegelapan. Ia bergerak menuju Jawa Tengah, menuju sebuah titik di peta yang secara resmi sudah dianggap tidak berpenghuni. Ia pulang ke Karang Seduh. Karang Seduh kini menyerupai sebuah monumen kematian. Rumah-rumah yang dulu dihuni warga kini sudah runtuh, ditumbuhi oleh tanaman rambat berwarna hitam yang tampak seperti pembuluh darah. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung. Yang ada hanyalah suara angin yang melewati lubang-lubang kayu, terdengar seperti rintihan ribuan jiwa yang terjebak. Larasati melangkah di atas tanah yang terasa empuk, seolah ia sedang berjalan di atas daging. Di setiap langkahnya, tanah itu berdenyut. "Aku kembali," suara Larasati tumpang tindih dengan geraman purba. Di tengah desa, ia melihat sosok ibunya, Sekar, berdiri di bawah pohon beringin besar. Namun, itu bukan lagi ibunya. Sekar hanyalah sebuah cangkang kering yang matanya telah digantikan oleh akar pohon. Tubuhnya menjadi bagian dari pohon itu, sebuah tumbal abadi yang menjaga keseimbangan perjanjian. Larasati merasa punggungnya meledak. Sayap membran hitamnya terbentang sepenuhnya, memancarkan bau bangkai dan bunga melati yang busuk. Di hadapannya, dari dalam tanah yang merekah, muncul sosok kakek buyutnya, sang pemulai kutukan. Pria itu tampak seperti mayat hidup yang dibungkus kain kafan yang sudah menghitam. Matanya penuh dengan penyesalan yang terlambat. "Maafkan aku, cucuku," bisik sang leluhur. "Aku hanya ingin kita tidak lapar lagi. Aku tidak tahu bahwa harganya adalah seluruh keturunan kita. Kau menjual kami untuk kekayaan yang kini menjadi debu." Larasati mendekat, tangannya yang berkuku tajam mencengkeram rahang pria itu. "Sekarang, aku akan mengakhiri kontrak ini. Bukan dengan emas, tapi dengan kehancuran total." Larasati menyeret tubuh leluhurnya menuju pusat hutan larangan, ke sebuah altar batu yang sudah ada sebelum agama masuk ke tanah itu. Kakek hitam, entitas yang selama ini mendiaminya,
mulai mencoba mengambil alih kendali penuh. "Jangan lakukan itu, Larasati," teriak suara kakek hitam dari dalam dirinya. "Jika perjanjian ini putus, kau akan ikut musnah. Kau adalah perjanjian itu sendiri." Larasati tertawa, sebuah tawa yang berakhir dengan muntahan darah hitam. "Aku lebih baik mati sebagai manusia daripada hidup sebagai penjara bagi iblis sepertimu." Ia mulai menggoreskan simbol-simbol di atas altar batu menggunakan darahnya sendiri. Setiap goresan membuat seluruh hutan bergetar. Langit di atas karang sedu berubah menjadi merah menyala. Kilat menyambar berkali-kali, menghantam pohon-pohon di sekelilingnya. Entitas di dalam tubuh Larasati memberontak. Tubuh Larasati mulai meliuk-liuk dengan sudut yang mustahil. Tulang-tulangnya terdengar patah dan menyambung kembali dalam hitungan detik. Ia berjuang melawan dirinya sendiri. Satu tangannya mencoba menyelesaikan ritual, sementara tangan lainnya mencoba mencekik lehernya sendiri. "Berikan darahmu, Laras!" bisik ribuan suara dari dalam tanah. Tiba-tiba, bayangan Adrian, pemuda yang ia korbankan di Jakarta, muncul di benaknya. Bukan sebagai hantu, tapi sebagai pengingat bahwa ia pernah memiliki sisi manusia. Kekuatan cinta dan kebencian bercampur menjadi satu, memberikan Larasati dorongan terakhir untuk menghujamkan pecahan batu altar ke jantungnya sendiri, titik di mana semua urat nadi kutukan itu berpusat. Saat batu itu menembus dadanya, suara jeritan yang begitu kencang meledak dari mulut Larasati. Jeritan itu begitu kuat hingga mampu memecahkan gendang telinga siapapun yang mendengarnya dalam radius berkilo-kilometer. Cahaya hitam memancar dari tubuh Larasati, menelan seluruh hutan larangan, seluruh desa Karangsedu, dan seluruh kenangan tentang janji darah itu. Tanah di bawah desa itu runtuh, amblas ke dalam jurang kegelapan yang tak berdasar. Semua kontrak, semua tumbal, dan semua penderitaan terserap masuk ke dalam lubang itu. Matahari terbit di ufuk timur, menyinari sebuah kawah besar di mana Karangsedu dulu berada. Tidak ada lagi pohon hitam, tidak ada lagi bau busuk. Yang ada hanyalah keheningan yang murni. Di tepi kawah, seorang pengembara menemukan sebuah benda kecil yang tergeletak di atas batu. Sebuah sisir kayu tua dan seikat rambut hitam panjang yang sudah memutih. Larasati telah tiada, namun namanya akan tetap tersimpan dalam desau angin sebagai gadis yang berani menghancurkan takdirnya sendiri. Namun, di dasar kawah yang gelap, sebuah lubang kecil tetap terbuka. Dan dari dalamnya, terdengar suara tawa anak kecil yang sangat pelan. Janji baru akan segera dimulai. Benih yang tersisa. Kawah bekas desa Karangsedu kini telah tertutup oleh vegetasi baru. Rumput hijau tumbuh dengan subur, menutupi luka tanah yang dulu menganga. Secara fisik, tempat itu tampak damai, seolah-olah alam telah memaafkan segala dosa yang pernah terjadi di sana. Namun, penduduk di desa tetangga tetap tidak berani melintas. Mereka bilang, tanah itu kenyang, dan tanah yang kenyang akan tidur untuk waktu yang lama. Namun suatu saat, ia akan terbangun dengan rasa lapar yang lebih besar. Larasati memang telah mengorbankan dirinya. Secara fisik, ia hancur berkeping-keping bersama altar batu itu. Namun, dalam dunia mistis, darah tidak pernah benar-benar hilang. Ia meresap, mengalir melalui pori-pori bumi, mencari jalan untuk kembali ke permukaan. 2 tahun berlalu sejak peristiwa hujan merah di Jakarta. Kota besar itu memiliki ingatan yang pendek. Tragedi di gedung apartemen tempat Larasati tinggal dulu telah dianggap sebagai kecelakaan gas massal dan histeria kolektif. Gedung itu telah direnovasi, dicat ulang dengan warna cerah, dan kini dihuni oleh orang-orang baru yang tidak tahu apa-apa tentang tangan dingin, pemulih barang antik. Namun, di sebuah panti asuhan di pinggiran kota, ada seorang gadis kecil bernama Maya. Maya ditemukan terlantar di depan gerbang gedung apartemen itu tepat di malam Larasati menghilang. Ia memiliki rambut hitam yang sangat panjang untuk anak seusianya, dan satu ciri yang membuat para pengasuh merasa gelisah, ia tidak pernah menangis. Maya sering terlihat duduk sendirian di taman panti asuhan, menggambar pola-pola aneh di atas pasir. Jika diperhatikan dengan seksama,
Pola yang ia gambar sangat mirip dengan urat nadi yang dulu ada di punggung Larasati, peta kuno menuju janji darah. Suatu malam, seorang pengasuh bernama Ibu Sarah menemukan Maya sedang berdiri di depan cermin besar di koridor panti. "Maya, kenapa belum tidur?" tanya Ibu Sarah lembut. Maya menoleh perlahan. Sudut matanya tampak sedikit memanjang, memberikan kesan tajam yang tidak alami. "Ibu," kakek berbaju hitam bilang, "Kakak Larasati sudah selesai menjalankan tugasnya. Sekarang, giliran Maya yang harus menjaga gerbang." Ibu Sarah hanya tertawa kecil, mengira itu hanyalah imajinasi anak kecil. Namun, saat ia memegang bahu Maya untuk mengajaknya kembali ke kamar, ia merasakan sensasi dingin yang membekukan tulang, seperti memegang bongkahan es yang baru keluar dari kubur. Galeri tempat Larasati dulu bekerja telah dibuka kembali di lokasi baru. Pemiliknya, yang selamat dari teror dulu, entah bagaimana menemukan sebuah kotak kayu tua di gudang penyimpanan yang seharusnya sudah kosong. Di dalam kotak itu terdapat sebuah cermin kecil dengan bingkai perak yang diukir motif bunga melati. Cermin itu dijual kepada seorang kolektor kaya. Namun, setiap orang yang melihat ke dalam cermin itu tidak melihat wajah mereka sendiri, melainkan melihat bayangan desa Karangsedu yang sedang terbakar. Dan di tengah api itu, berdiri sosok wanita dengan sayap membran hitam yang menatap mereka dengan penuh dendam. Satu persatu, pemilik cermin itu berakhir tragis. Ada yang ditemukan gantung diri, ada yang menghilang tanpa jejak. Janji itu tidak mati. Ia hanya sedang mengumpulkan kekuatan melalui benda-benda yang pernah disentuh oleh Larasati. Di alam yang berbeda, di antara hidup dan mati, jiwa Larasati tidak tenang. Ia terjebak dalam ruang hampa yang disebut rahim tanah. Di sana, ia melihat ribuan jiwa yang pernah dikorbankan oleh keluarganya. Mereka semua menuntut satu hal, kebebasan total yang hanya bisa dicapai jika garis keturunan itu benar-benar musnah tanpa sisa. Larasati menyadari bahwa dengan adanya Maya di dunia manusia, kutukan itu belum berakhir. Maya adalah benih yang ditinggalkan oleh kakek hitam sebelum Larasati menghancurkan altar. "Tidak," bisik jiwa Larasati. "Ini harus berakhir bersamaku." Larasati mencoba merangkak keluar dari kegelapan itu, mencoba memberikan peringatan kepada siapapun di dunia manusia. Namun, setiap kali ia mencoba bersuara, mulutnya tersumbat oleh akar pohon hitam. Ia kini menjadi bagian dari apa yang dulu ia lawan. Ia menjadi penunggu baru, menggantikan posisi ibunya dan kakek buyutnya. Akhir dari segalanya, atau awal yang baru, kembali ke panti asuhan. Malam itu bulan berwarna merah kemerahan, gerhana yang tidak diprediksi oleh astronom manapun. Maya berdiri di balkon panti asuhan, menatap ke arah gunung di mana Karangsedu berada. Di punggung Maya, kulitnya mulai terasa gatal. Garis-garis merah mulai muncul, membentuk simbol yang sama. Di bawah sana, di halaman panti, puluhan burung gagak hinggap di dahan pohon, dia membisu menunggu perintah. Maya tersenyum. Bukan senyum anak kecil yang tulus, melainkan senyum yang membawa beban ribuan tahun. "Janji itu sudah disiram," bisik Maya. Di saat yang sama, di seluruh penjuru kota, orang-orang yang pernah memiliki atau menyentuh barang-barang dari galeri Larasati mulai mendengar bisikan yang sama di telinga mereka. Sebuah nama yang sudah lama hilang, kini kembali bergema di kegelapan. Larasati. Maya. Darah. Janji. Kisah Larasati mungkin telah mencapai titik terakhirnya. Namun horor sejati adalah mengetahui bahwa kita tidak pernah benar-benar bisa lari dari dosa masa lalu. Di suatu tempat di dunia ini, seorang anak mungkin sedang lahir dengan mata yang terlalu hitam, atau seorang wanita mungkin sedang berbisik pada bayangannya di cermin. Berhati-hatilah dengan apa yang dijanjikan oleh leluhurmu demi kemakmuran sesaat. Karena bunga melati yang harum di pagi hari, bisa menjadi bau bangkai yang menyesakkan di tengah malam. Siklus telah terulang. Larasati telah tiada, namun Maya telah terbangun. Terkadang, pengorbanan terbesar pun tidak cukup untuk menghapus noda darah yang sudah meresap terlalu dalam ke tanah.
Terima kasih telah menyimak Janji Darah Lama hingga babak terakhir di channel Dunia Bantal. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap warisan memiliki harga, dan setiap janji akan menagih haknya. Apakah menurut kalian Maya akan menjadi lebih kejam dari Larasati? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka dengan alur cerita horor yang mendalam dan long form seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel Dunia Bantal. Tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka dengan misteri kutukan garis keturunan. Saya pamit dari Dunia Bantal. Tidurlah dengan nyenyak, jika kalian yakin tidak ada janji lama yang sedang mengincar nyawa kalian malam ini. Sampai jumpa di mimpi buruk berikutnya.